Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiyat, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini fikih sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa. Loh saya tidak main-main, karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahadha madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di Sawit Fathul Wahab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu Allah dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafawa fi qalbihi hubbal ulama. Misalnya. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau-beliau posisi senior, milih nerima apa nolak, wajib apa sunat, sunat apa wajib. Nah logika harus terbangun begini, kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahab tiga duit saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan, kiai latihan jatuh kan, hanya posisinya tidak mantep-mantep amat. Udah kadang keramat itu. Sama jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu kan. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean harus gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu, itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aktsaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yuqtahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau nyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal Gus? Saya itu kok gak nyaman, karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang, karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadani jenengan beto malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi. Sama amwalul kufar, andai kan lau aqainahum, andai kan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah SWT sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulullah SAW, karena normalnya memang haram. Ada Nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Nah, saya berharap pintere Khatam Fathul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Barimu nantang saya enggak apa-apa, tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu, nah tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi, karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah go ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule nek mbek dhuwit ya do gelem. Buktikan kalau Anda tidak pakai.
kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak makan. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya ra benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksar itu dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Ya, sulit. Jadi makanya saya rela kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang.